Timnas Indonesia gusur Kamboja di posisi klasemen sementara. Sintayong bela penampilan Spaso, Presiden Jokowi berharap Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara usai menang tipis 2-1 atas Kamboja. Thailand masih kokoh di puncak diikuti oleh Filipina setelah di laga sebelumnya menang telak 5-1 atas Brunei Darussalam. Bersama Kamboja, keempat negara memiliki poin yang sama yakni 3. Hanya saja skuad Garuda masih kalah selisih gol. Sedangkan Brunei Darussalam berada di dasar klasemen usai 2 kali menelan kekalahan. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Brunei pada Senin mendatang. Kemenangan akan membuat peluang Indonesia ke semifinal Piala AFF 2022 terbuka lebar. Pelatih Kamboja Ryu Hirose mengakui bahwa laga melawan timnas Indonesia sangatlah berat. Hirose mengatakan bahwa anak asuhnya tampil kurang maksimal. The Angkor Warriors berupaya untuk membalikan keadaan di babak kedua. Hal senada juga diungkapkan oleh kiper timnas Kamboja, Keo Sok Sela. Dia mengaku kecewa Angkor Warriors gagal mendulang poin penuh. Ryu Hirose menyebut secara tim maupun individu, Hirose mengaku kalah dari timnas Indonesia. Dia pun berharap bisa meraih hasil positif di laga berikutnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku puas dengan performa Jordi Amat pada laga melawan Kamboja. Sintayong menyebut Jordi Amat tampil apik sebagai defender. Tak hanya puas kepada Jordi saja, juru taktik asal Korea Selatan itu juga memberikan penilaian kepada Klok dan Spaso Jevic. Sintayong menyebut penampilan dua pemain naturalisasi itu bermain baik kendati masih ada kekurangan lantaran timnas Indonesia tidak melakukan uji coba jelang Piala AFF 2022. Debut Ilyas Spasojevic di Piala AFF 2022 gagal menemui ekspektasi usai gagal jadi pembeda di laga kontra Kamboja. Masuk di babak kedua, Spaso belum mampu menjawab kepercayaan dengan performa apik. Meski begitu, Sintayong yakin Spaso akan semakin baik di laga berikutnya. Sebab Spaso merupakan top skor Liga 1 musim lalu. Selain karena laga perdana, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyebut imbas tidak adanya pertandingan membuat performa Spaso menurun. Kedatangan Jokowi di Stadion Utama GBK membuat Sintayong senang. Sintayong menyatakan dukungan supporter timnas Indonesia dan Jokowi sangat berarti dalam laga itu. Pasalnya dukungan itu bisa membakar semangat juang para pemain dan membuat para pemain bermain dengan sangat lepas. Terima kasih Pak Presiden datang ke stadion untuk memberikan dukungan. Terima kasih supporter yang telah mendukung. Ucap Sintayong. Melalui Twitter pribadinya, Presiden RI Joko Widodo berharap timnas Indonesia bisa menjuarai Piala AFF 2022. Hal itu diungkapkan usai mengucapkan selamat atas kemenangan skuad Garuda atas Kamboja. Ditanya mengenai laga kontra Kamboja, pria asal Solo itu menyebut Indonesia memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun Jokowi tetap bersyukur timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Pemain keturunan timnas Indonesia Jordi Amat mengaku sangat terkesima dengan atmosfer penonton yang diperlihatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat melakoni laga debutnya bersama timnas Indonesia. Jordi Amat senang walaupun jumlah supporter yang hadir hanya sebagian kecil saja dari kapasitas yang ada. Bek berusia 30 tahun itu pun mengaku cukup emosional ketika namanya digaungkan di Stadion Kebanggaan Rakyat Indonesia itu. Winger timnas Indonesia Eki Maulana Fikri membeberkan penyebab dirinya gagal mencetak gol kedua ke gawang Kamboja. Eki mengakui kehilangan bola akibat pergerakan kiper Kamboja pada pertandingan tersebut. Pemain kelahiran Medan mengatakan sangat kecewa gagal mencetak gol itu. Padahal umpan dari rekannya sudah sangat baik menerupas barisan pertahanan Kamboja. Untuk itu, timnas Indonesia akan melakukan sederet evaluasi agar lebih baik lagi. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot memberi ucapan selamat kepada Jordi Amat yang baru mengukir debut manis bersama skuad Garuda. Hal itu diketahui usai Elkan Bagot memberikan komentar atas unggahan dari Jordi Amat. Elkan Bagot merupakan pemain keturunan yang disayangkan gagal membela timnas Indonesia.
Sebab dirinya tidak dilepas Gillingham FC mengingat Piala AFF bukanlah agenda FIFA. Media Vietnam Total 24/7 menyebut timnas Indonesia sulit lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Anggapan itu muncul karena timnas Indonesia hanya menang 2-1. Selisih gol merupakan tolak ukur utama ketika ada dua tim atau lebih mempunyai poin yang sama. Karena itu, Total 24/7 meremehkan kans timnas Indonesia lolos ke 4 besar Piala AFF 2022. Meski begitu, selisih gol tidak akan berarti banyak jika timnas Indonesia menyapu bersih 4 laga di fase grup dengan kemenangan. Karena itu wajib bagi skuad asuhan Sintayong menyapu bersih semua laga. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap penyebab melakukan banyak rotasi pemain andalannya di awal babak kedua kontra Kamboja. Sintayong menyebut bahwa langkah tersebut memang perlu diambil, sebab pemain seperti Egy dan Pratama sejatinya sedang dalam performa yang kurang baik karena kekurangan menit bermain. Sintayong menyadari bahwa skuadnya mengalami banyak penurunan performa, namun dia bertekad memperbaiki kekurangan tersebut di laga selanjutnya. Menghadapi Brunei Darussalam di laga kedua, Sintayong mengaku tak ingin muluk-muluk. Sintayong mengaku hanya ingin skuad Garuda menampilkan permainan terbaik. Meski sistem selisih gol untuk menentukan posisi di klasmen, Sintayong menegaskan fokus memperbaiki tim. Saya tidak mau melihat hasil laga-laga Brunei Darussalam melawan Thailand dan Filipina. Perhatian saya hanya ke tim kami sendiri, tegas Sintayong. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memberikan kabar kondisi dua punggawa timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Witan Sulaiman, segera diperiksa hari ini. Pratama Arhan memang sebelumnya telah dikabarkan cedera sejak sehari sebelum pertandingan. Sementara Witan terlihat terkapar setelah mengalami masalah di bagian kakinya di laga kontra Kamboja. Lebih lanjut, Nova Arianto memastikan pemain timnas Indonesia lainnya tidak memiliki masalah. Artinya mereka siap diturunkan pada laga selanjutnya di babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Pemain keturunan Indonesia Sandy Walsh tampil penuh bersama Cafe Mechelen dalam lanjutan Liga Belgia 2022-2023. Menghadapi Cercle Brugge, Sandy Walsh tampil apik dengan membawa Cafe Mechelen menahan imbang raksasa Belgia tersebut dengan skor 1-1. Sejatinya Sandy masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia saat pemusatan latihan di Bali. Namun pemain kelahiran Belgia itu batal membela timnas Indonesia karena pihak klub tidak mau melepas. Sebab Cafe Mechelen berada dalam posisi yang cukup kritis di Liga Belgia. Mechelen mengumpulkan 19 poin dari 17 laga dengan rincian 5 menang, 4 kalah, dan 8 imbang. Usai menghadapi Kamboja, timnas Indonesia langsung berangkat ke Malaysia pada Sabtu 24 Desember. Sebab skuad asuhan Sintayong akan menghadapi Brunei Darussalam yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 28 Desember mendatang. Timnas Indonesia memutuskan langsung berangkat ke Malaysia agar bisa cepat recovery di tengah padatnya jadwal pertandingan di Piala AFF 2022. Diketahui skuad Garuda akan berada di negeri jiran selama 4 hari dengan motivasi meningkatkan permainan di setiap pertandingan. Presiden Jokowi optimis peraturan polisi nomor 10 tahun 2022 membuat pertandingan sepak bola di Indonesia lebih aman. Hal itu diungkapkan usai menonton langsung laga timnas Indonesia kontra Kamboja. Jokowi menyebut laga tersebut menjadi wadah menguji coba peraturan terbaru pengamanan pertandingan. Adapun aturan yang dimaksud ialah pihak kepolisian tidak masuk ke area stadion, melainkan hanya berjaga di luar stadion. Pengamanan di dalam stadion diserahkan kepada steward. Polisi hanya boleh masuk jika ada permintaan dari dalam stadion. Itu artinya pihak kepolisian hanya akan bergerak jika ada situasi darurat. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.